Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Triana Sabin, di mana kali ini untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 7 kita untuk pertemuan pertama yaitu resep warisan menelusuri jejak rasa, memahami struktur dan karakteristik teks prosedur kuliner Nusantara. Mengapa resep warisan kuliner bukan hanya soal rasa, teman-teman, tapi tentang sejarah yang tertulis dalam langkah-langkah pembuatannya. Nah, apa itu teks prosedur, teman-teman? Ini ada definisinya, yaitu teks prosedur adalah teks yang memberikan instruksi atau panduan untuk melakukan sesuatu agar tujuannya yang diinginkan tercapai secara efisien. Nah, untuk relevansi kulinernya dalam resep warisan ini, teks prosedur berfungsi menjaga keaslian rasa dari generasi ke generasi agar tidak hilang dimakan zaman. Nah, untuk karakteristik teks prosedurnya ini logis dan teratur. Langkah-langkah disusun secara kronologis. Kemudian itu informatif, memberikan detail alat dan bahan secara akurat. Kemudian objektif, berdasarkan fakta proses pembuatan. Kemudian kalimat imperatif, menggunakan kalimat perintah yang jelas. Tujuan utama teks. Pertama itu memberi informasi, menjelaskan apa yang diperlukan untuk membuat suatu hidangan warisan. Kedua, membimbing, mengarahkan pembaca langkah demi langkah dengan urutan yang benar. Dan ketiga, hasil yang optimal, memastikan hasil masakan memiliki rasa dan kualitas yang autentik. Membedah struktur teks. Setiap bagian teks prosedur memiliki peran krusial dalam keberhasilan resep, teman-teman. Yang pertama itu kita harus menentukan judul yang menarik tentunya. Judul dalam teks prosedur resep harus spesifik. Contohnya, bukan sekedar soto, melainkan soto ayam Lamongan warisan nenek. Judul memberikan gambaran awal tentang apa yang akan dibuat dan ciri khas hidangan tersebut. Tidak lupa pula alat dan bahannya. Daftar kebutuhan, bagian ini merinci semua bahan yang digunakan beserta ukurannya, gram, sendok, liter, dan alat yang diperlukan. Tipsnya, pengukuran yang akurat adalah kunci rahasia resep warisan yang tetap konsisten rasanya. Ada pun langkah-langkahnya, yang pertama itu persiapan. Tahapan awal seperti mencuci, memotong, atau menghaluskan bumbu. Kedua, pengolahan. Inti dari memasak seperti menumis, merebus, atau membakar. Ketiga, penyajian. Cara menata hidangan agar menarik saat dinikmati. Karakteristik kebahasaan. Yang pertama, kalimat perintah atau imperatif, di mana gunakan kata kerja dasar seperti kupas, aduk, tuangkan. Kemudian untuk kata penghubung atau konjuksinya ini menunjukkan urutan waktu seperti kemudian, setelah itu, lalu. Untuk kata keterangannya memberi rincian, cara atau ala dan waktu. Contohnya itu aduk hingga merata, rebus selama 20 menit. Membedakan jenis kalimat, di mana ada jenis kalimat perintah. Ciri utamanya itu tegas dan mengarahkan. Kemudian contoh dalam resepnya itu masukkan santan kental ke dalam kuali. Nah, jenis kalimat yang kedua itu saran. Ciri utamanya memberi opsi tambahan. Contohnya, sebaiknya gunakan api kecil agar tidak gosong. Nah, untuk jenis kalimat yang ketiga, larangan. Cirinya mencegah kesalahan. Contoh, jangan mengaduk bumbu terlalu kuat. Kita analisis contohnya untuk rendang. Struktur rendang warisan. Judulnya rendang daging Minang autentik. Bahannya daging sapi, santan, lengkuas, serai. Langkahnya mengumis bumbu, memasukkan daging, dan mengaduk hingga kering. Memasak resep warisan bukan sekedar mencampur bumbu, melainkan cara kita menjaga denyut nadi sejarah dalam setiap suapan. Bisa kita lihat ada survei minat kuliner siswa nih, yang dimana ada makanan lokal itu ada 85%, makanan cepat saji di 60%, dan kemudian di makanan internasional itu ada 70%.
Nah, untuk kriteria penulisan teks itu ketepatan langkah ada di 40%, kelengkapan bahan di 30%, dan kelengkapan ketepatan bahasa di 50%. Mari kita berdiskusi, apa resep keluarga yang paling kamu sukai? Nah, untuk diskusi kita dan maupun pertanyaan nanti bisa hubungi grup WhatsApp Tutor ya. Nah, udah di penghujung materi kita pada hari ini, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada materi ini. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.